salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati nuril Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan kita menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Sahibul Bait kepada beliau Bapak Aus. Waktu dan tempat sebelumnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hadratul kiram, para majelis taklim Al-Hidayah, wabil khusus guru kita Kiai Haji Slamet Samsudin yang insya Allah dalam perjalanan, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilapangkan dan dikabulkan semua hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhiratnya. Dan yang saya hormati pemangku wilayah Bapak RT Bapak Aris Prianto beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Bapak Ustadz Sukirno beserta pengurusannya. Dan yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh di KRT-an RT 14, Bapak Haji Yang Budi, Abah Dadang, Bapak Haji Jainur Rahman, Bapak Haji Sugito, Bapak Haji Aplis. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi keselamatan dunia dan akhirat. Dan saya hormati para jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Saya di sini sebagai Sahibul Bait mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak di sini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin Allahumma amin. Saya di sini sebagai Sahibul Bait mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyajian hidangan atau apapun yang kami sediakan kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja sambutan dari saya sebagai Sahibul Bait, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil istihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Wa ulakum yang saya hormati, muliakan kepada dewan-dewan guru, para ustadz kiai setempat lingkungan. Semoga beliau-beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga diberikan kesehatannya, jasmani rohaninya, umur panjang, dan mudah-mudahan selalu istiqomah dan selalu dalam kebenaran ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, para ustadz sesepuh semuanya, kita sering doa mendoakan
Mudah-mudahan semua apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian pula barangkali teman kita, saudara kita, tetangga kita ada yang lagi punya keluhan, entah itu sakit dan berbagai macam hal keluhan, terutama sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan sembuh yang sempurna. Amin. Barangkali yang lagi ruwet rezekinya, sempit rezekinya, semoga diberikan kemudahan, diberikan jalan yang lebar, yang mudah, yang menjadikan rezeki berkah. Allahumma Amin. amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang jam 8:30 kurang 10. Kita langsung ngaji aja ya. Kalau nanti banyak cerita ngajinya tertunda-tunda. Langsung ngaji. Kalau nggak salah kemarin sudah masuk tentang masalah jual beli ya. Kemudian kemarin udah menjelaskan tentang ini enggak ya, makanan yang haram. Ketika orang makan haram, satu pulukan makan, maka amalnya ditolak 40 hari. Udah belum itu ya? Udah ya. Berarti lanjut, biar ada banyakan nanti, biar dapat banyak. Kemudian masih tentang masalah jual tinuku atau jual beli. Ini banyak juga jual beli problemnya sebenarnya ya. Yaitu lanjutnya adalah tarhib fis samahati fil bai'i wasiroi. Jadi keuntungan bagi orang yang murah dalam berdagang. Murah, Pak. Wasiroi dan juga murah dalam beli. Halo, Pak. Artinya gini. Ternyata ada anjuran kalau dagang sampainya jangan mahal-mahal lah, murah lah, kayak gitu bahasanya. Ngambil untung jangan banyak-banyak lah, biar jangan terlalu kelihatan mahal, bahasanya gitu ya. Ternyata ada anjuran jualnya ya si murah, gitu. Biar dapat banyak yang beli, karena itu terkait dengan jual dan beli. Tetapi kita jangan lupa jual beli itu pokoknya itu ada 4 syarat. Ada yang jual, ada yang beli. Kemudian ada barang yang dijual. Kemudian ada sehot. Sehot itu akad ya, serah terima. Itu kembali lagi ketika zaman dulu dengan zaman sekarang ya sudah banyak sekali perbedaan. Dulu zaman Nabi, maksudnya dulu itu zaman Nabi nggak ada namanya jual beli pakai online gitu ya. Makanya udah 1400 tahun yang lalu. Sekarang ada pakai online. Dulu ada namanya dagang itu sirkah. Sirkah itu kerjasama, joinan gitu ya. Joinan. Ini kenapa Pak Ustaz kenapa? Ngambek. Join namanya sirkah, maksudnya urunan barang-barang. Misalnya bikin toko 50% karena ada dua orang kayak itu ya. Sekarang namanya join atau mungkin sirkah kerjasama itu banyak macam-macamnya Pak. Ada namanya kerjasama jadi reseller apa itu? Reseller. Kemudian ada lagi sekarang namanya affiliate ya. Affiliate. Ada yang kerjasamanya motrak semua barang, seruko-ruko modelnya, sesewa-sewa rukonya. Ada juga kan sekarang ada yang cuma kerjasamanya, saya cuma jualin saja, jadi marketing. Ada termasuk affiliate gitu ya. Coba sampai ya belajar saja, kan banyak tuh yang live di TikTok yang ngajarin sampai bisa katanya affiliate. Transfer bayar 350.000, minimal 100.000, nanti diterangkan ilmunya. Saya coba ikut itu Pak transfer 100.000, ternyata kok nggak selesai penjelasannya, cuman suruh download link saja. Link apa tuh? Link ya, link. Begitu di kode lagi di WA lagi meneng baik,
ya ujung-ujungnya belum bisa juga affiliate. Makanya orang kadang ya udah ditransfer, setelah ditransfer cuma berapa pelajaran menang-menang baik. Ya saya juga pengen tahu, apalagi ustadz gitu, walaupun gak ikut dagang, yang penting tahu ilmunya, maka supaya bisa memberikan penjelasan, memahami tentang fikih dulu zaman Nabi dengan fikih yang kontemporer zaman fikih sekarang. Karena beda tahun, beda zaman, kadang-kadang fikihnya itu hukumnya akan berubah. Beda tempat sih kadang-kadang beda berubah. Beda tempat beda. Kadang-kadang ulamanya berhujahnya adalah berbeda. Ya contoh misalnya beda tempat antara tanah Saudi dengan tanah Indonesia kan berbeda. Saudi khususnya Mekah itu kan tanahnya padang pasir ya, bebatuan. Indonesia itu lempung. Ketika Nabi Muhammad ziarah ke putranya itu Ibrahim At-Thohir, Nabi Muhammad bawa air, kemudian airnya disirami ke makamnya. Kemudian juga naruh kerikil-kerikil di atas makamnya putranya. Nah, itu Nabi yang melakukan. Maka ketika kata Nabi, hadis, apa yang dilakukan oleh Nabi kan memang kita dianjurkan untuk melakukannya. Itu sunnah. Tapi ada ulama-ulama yang berbeda pendapat. Contohnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi berpendapat benar Nabi ketika ziarah ke makam putranya Ibrahim At-Thohir bawa air, naruh kerikil di atas, hadisnya memang sahih. Cuman kalau di Indonesia kan beda tanahnya, bukan pasir. Tuh, itu beda tempat, beda. Enggak sunnah katanya, walaupun itu Nabi yang mengerjakan. Dan terus gimana, apalagi Nabi belum mengerjakan, kok malah disunahkan? Ada kan? Nabi belum mengerjakan, tapi malah kita hukumnya sunnah mengerjakan. Ya, yang tadi dulu. Kalau kita ziarah kata di Indonesia, tanahnya kan lempung, nggak mudah longsor, ambles ya. Itu dianjurkan nyiram air. Itu pun katanya bukan sunnah, dapat pahala katanya. Ya, padahal itu mengikuti Nabi. Maka begitu indahnya ketika kita saling menghormati. Khilafiyah lah bahasanya. Contoh yang Nabi belum lakukan tapi kita suruh melakukan sunnah. Contoh di bulan Muharram, ini bulan Muharram ya, di tanggal 10 yang udah pernah saya katakan tadi ya, ketika Nabi dikasih tahu ini ada apa ya, sahabat kok rame, ini tentang syukurnya para kaum Yahudi dan Nasrani karena Nabi Musa alaihissalam dan umatnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran atau gangguan Fir'aun. Maka dijadikanlah hari Tasyakur atau hari Id, Lebaran bahasanya. Maka mereka pada puasa di tanggal 10. Kemudian Nabi diingatkan sama sahabat, ya Rasul, berarti nanti kalau kita tanggal 10 ikut puasa, sama dong ibadah sama orang Yahudi Nasrani. Oh gitu ya, udah besok tahun depan saya puasanya tanggal 10 sama tanggal 9. Berarti tanggal Tasu'a sebenarnya, kalau 10 Asyura. Tapi kemudian tahun depan belum sampai bulan Muharram, Nabi sudah dicabut oleh Allah dari dunia. Berarti belum pernah puasa tanggal 9. Tapi kata ulama kita sunnahnya jangan cuman puasa tanggal 10 saja. Kalau tanggal 10 sama dong ibadahnya, kita puasanya sama dengan orang Yahudi. Maka supaya beda dengan orang Yahudi, ibadahnya puasanya tanggal 9 dan tanggal 10. Walaupun Nabi belum pernah melakukannya, tetapi kita sunnah hukumnya puasanya tanggal 9 dan 10 tuh Pak. Padahal yang namanya hadis itu adalah ma'utifa qauluhu wa af'aluhu wa taqdiruhu wa ajamuhu. Yang namanya hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, keputusan Nabi Mas ya. Kemudian wa ajamihi, ajamnya Nabi. Ajam itu adalah keinginan. Ya. Udah mengatakan sunnah. Kita justru sunnahnya tanggal 9 sama 10 puasanya. Karena ini sudah menjadi keinginan Nabi, padahal Nabi belum pernah melakukan. Ya itulah fikih Pak. Kadang-kadang
Ya beda tempat, beda hukum, kadang-kadang beda zaman dulu, kadang beda juga dengan zaman sekarang. Iya, zaman Nabi kan masih zamannya onta. Kalau sekarang sudah zamannya Toyota, kereta, ya. Dan itu sudah sangat berbeda perjalanan onta dengan Toyota cepetan mana. Nah, kemudian berarti kalau kita kita sandarkan atau kaitkan dengan musafir, ya, musafir itu boleh nggak puasa ketika lagi Ramadan, bahkan boleh jamak takhir, jamak takdim, bahkan boleh kosor. Yang penting memenuhi syarat. Syarat musafir apa? Salah satunya adalah perjalanan dengan tujuan bukan maksiat. Yang kedua adalah 16 farhah, atau kata orang sekarang, teh ulama kita mengatakan 90 km lah kayak gitu ya. Nah, itu dulu kan masih zaman ontat. Apakah berubah nggak kira-kira kalau sekarang? Nah, kalau 90 km apa maning sih bunyi? Nah, yang penting melebihi atau standarnya 90 km lebih. Nah, coba sampai browsing di Google. Jarak antara Halim Perdana Kusuma dengan stasiun Bandung berapa kilometer? Saya pernah di situ kurang lebih 135 km. Berarti kalau perjalanan dari Halim Perdana Kusuma Jakarta ke stasiun Bandung berarti memenuhi syarat musafir. Berarti boleh nggak puasa Ramadan? Aduh. Makanya itu sekarang zamannya kereta Toyota, dulu zamannya onta kalau sini jalan ke pasar saya kan kayak sapi tekluk lama ya. Apa ada nggak perubahan nantinya dengan syaratnya? Nah, kalau hanya meter atau kilometer berarti memenuhi syarat dong musafir dari Halim Perdana Kusuma ke stasiun Bandung. Lah berarti kalau memenuhi syarat musafir, boleh dong orang yang dari Halim Perdana Kusuma sarapan pagi-pagi jam 8 ke Bandung. Boleh nggak tuh? Niatnya musafir, bro. Boleh kok jadi kan? Yang penting perjalanannya ke sana, niatnya bukan maksiat. Yang kedua, lebih dari 90 km. Ya, berarti boleh dong setiap harinya pagi-pagi Ramadan sarapan di Bandung. Lah, padahal jarak durasi perjalanan kereta Wus dari Halim Perdana Kusuma ke Bandung cuma ya 35 menit itu kalau kita lihat jadwalnya. Nah, dulu onta perjalanan dari Halim ke Bandung bisa berangkat pagi nyampe sono malam bisa jadi. Nah, zaman sekarang pakai kereta bus cuma 30 menit. Ini bisakah jadi berubah enggak ini tentang hukum musafir? Nah, sampai sekarang nggak ada yang menghukumi. Saya belum pernah dengar ulama itu menghukumi berubah, belum ada tuh. Berarti hukum tetap hukum. Nah, berarti kalau berlaku begitu, misalnya Ustadz Kino rumah di Halim sono kepengin sarapan, ya harus musafir dulu, musafir ke Bandung. Balik lagi ke Halim cuma 30 menit, bolak-balik cuma sejam, bro. Orang puasa. Berarti boleh dong nggak puasa? Ya cuman hanya kewajibannya nanti kodok setelah Ramadan. Hah? Tiketnya mahal, 350. Ya tapi namanya kalau umpama Ustadz Kirno itu adalah orang kaya yang dari Halim, saking mudahnya kan. Makanya ketika fikih itu ada berubah lagi. Contoh fidyah atau dendanya orang yang kena denda, umpama orang yang kena fidyah begitu ya. Ya, masa misalnya fidyah itu membayar fidyah, denda itu kan soknya zakat itu dibagi 4. Kalau dibayar dengan beras berarti 2,5 kilo dibagi 4 berapa? 6 on kan Pak? 6 on itu beras berapa harganya sekarang? Kok menang baik? Is anggaplah 1 liter lah kalau mau ngedewek. 1 liter ngambil yang paling mahal lah 12.000 literan mah.
dibagi 4 soknya zakat, 2,5 kilo adalah 2,5 kilo bagi 4. Sekarang 6 liter ya, 6 onan kan. Nah, masa iya sih orang sekaya misalnya Haji Dion keluar rumah dehem doang aja dapat duit. Masa videonya sama Ustadz Slamet yang sampai berbusa itu ceramahnya itu berjam-jam, paling berapa bahasanya gitu. Masa videonya sama orang yang duitnya miliaran dengan penghasilan ratusan ribu sehari. Nah itu makanya sekarang ada ulama membahas masa orang yang kaya videonya sama orang miskin. Halo, ngerti video nggak Pak? Kalau udah tahu mah nggak perlu dijelasin ya. Apa pura-pura tahu apa enggak saya nggak tahu lah. Pokoknya kan ya tahu lah, kalau udah tahu kan udah ya. Ya. Fidah itu kan denda atau dam ya. Contohnya fidah itu orang yang sudah saking tuanya itu boleh walaupun masih hidup dan nggak puasa Ramadan. Tiap hari-harinya nggak puasa Ramadan boleh karena sudah saking tuanya. Orang saking tuanya bangun dari duduk aja udah kasa, apalagi jalannya, apalagi suruh puasa. Makanya boleh nggak puasa sehun kabirun, orang yang saking tuanya tiap hari Ramadan. Cuman tiap harinya setiap Ramadan harus bayar fidyah. Halo, kayak gitu kan? Fidyah. Maka ketika misalnya orang yang saking tuanya itu juga bisa jadi orang kaya banyak, orang yang udah 80 tahun, ternyata dia orang kaya, pensiunan, gajinya gede, kontrakannya banyak. Masa videonya sama kita 6 on beras? Halo? Maka sudah dibicarakan tuh ulama. Kalau orang kaya ya fidyahnya atau dendanya, damnya ya berbeda lah. Yang misalnya kalau kita cuma 1 liter 15.000 paling mahalnya, ya orang yang kaya ya 100.000 sehari mama gitu. Udah bahasan. Tapi bener ya, tahu ya fidyah, bener ya, tahu fidyah. Ya wis tahu ya. Oke. Kemudian itu segitu aja, kita ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah utang piutang dan berbagai macamnya ya. Masalah dagang dan sebagainya. Kalau udah masalah dagang kan kompleks banget Pak. Kompleks. Masalah utang piutang, kemudian ya masalah pembelian, transaksi dan sebagainya. Maka banyak ribanya sebenarnya. Banyak riba. Tentunya kita harus hati-hati karena nanti kalau ketemu bab riba nanti di belakang, orang yang memakan 1 dirham riba itu sama saja dosanya seperti orang yang sudah melakukan zina 36 kali Pak. Itu hadisnya. 36 kali zina. 1 kali zina kalau yang namanya sudah punya istri, punya suami, itu kan hukumnya zina muhson, bukan ghairu muhson. Kalau zina muhson berarti hukumannya mati kan. Untung di Indonesia hukumnya Pancasila loh Pak, Undang-Undang 45. Kalau hukumnya Islam mungkin banyak mayat-mayat yang berjalan udah mati, banyak orang mati kan. Banyak yang maksudnya yang zina itu loh. Nah, kalau 36 kali jelas zinanya udah zina muhson dong. Nah, seumpama kayak gini Pak, kalau zina ghairu muhson itu kan perempuan dan laki-laki yang belum menikah atau perawan bujang baru melakukan sekali perbuatan zina, dia namanya zina ghairu muhson. Jadi hukumnya adalah dicambuk 80 kali, 100 kali, itu cukup. Tapi kalau yang zina muhson itu dicambuk sampai mati. Berarti kalau udah zina muhson hukumnya mati. Nah, kok saya 36 kali? Walaupun makanya kata ulama ada yang kurang cocok dengan makna hadis ini. Maka artinya ada yang mengatakan ulang gini, artinya riba itu adalah salah satu dosa besar jadinya. Sampai segitunya di hadis. Walaupun tidak sebesar syirik kepada Allah. Yang paling besar dosa adalah syirik kepada Allah. Walaupun riba itu dosa besar tapi tetap masih bisa diampuni. Kalau syirik kan sulit diampuni. Tetapi tetap Allah kuasa kok, kalau Allah mengampuni kita mau bisa apa?
Semua dosa kita, walaupun dosanya sampai sundul langit, Pak. Sundul langit ngerti kan? Saking banyak yang langit. Kayak orang-orang soleh begini mah enggak lah dosanya. Walaupun banyak tapi enggak sampai sundul langit kali mah. Walaupun sampai sundul langit, kalau dia bertobat kepada Allah, diampuni kok sama Allah. Walaupun dosa syirik, kalau Allah mengampuni, Allah ampuni. Ya, ya Allah. Ini kenapa sampai ke sono-sono kan? Ini tentang masalah riba ya. Nah, riba banyak di masalah transaksi, maksudnya tidak boleh transaksi emas dengan emas, sistem barter, perak dengan perak, beras dengan beras. Kalau di Fathul Qoribnya, riba itu lebih terkait kepada emas, perak, dan makanan. Tetapi bukan hal dari kitab Fathul Qorib doang ya, cepet pengertiannya, ilmunya. Termasuk utang piutang juga ada riba. Contoh kalau utang piutang, orang yang ngutangi suruh nambahin. Yaudah saya pinjemin gak apa-apa nih, 1 juta. Tapi nanti kamu gajian setelah 1 bulan, bayarnya 1.100.000 ya. Karena per 100 itu ditambahin 10.000. Nah itulah yang dimaksud riba fadl atau riba lelebihan. Emang semua riba itu artinya ziyadah, tambahan. Berarti yang 100.000 itu riba. Itu terkaitannya dengan siapa? Ya sama pedagang. Yang suka memang utang piutang kan pedagang, Pak. Kebanyakannya. Gitu walaupun uang tadi guru ke utang. Utang. Yang penting istilah itu masih terkait dengan masalah jual beli dan sebagainya. Meluas. Nah, sekarang adalah ketika ini anjuran, kalau jual dan beli yang murah. Artinya kalau jualan yang murah lah, nggak usah pelit-pelit amat. Ya misalnya dia jualan lombok cabai ya, gitu ya. Ya ngambil comot kayak gitu, jangan imit kurang. Artinya ada rasa hati yang loman. Samaha itu kan haris, bukan Pak RT. Samaha itu haris, artinya dia loman. Ini artinya haris loman ya? Haris loman. Mule nyaknyok ya. Bahasa. Cangcung nggak tahu yang ngacung apanya dah. Kalau Nabi SAW rahimallahu abdan sahman, kata Nabi, Allah itu rahimah, sangat pemurah abdan kepada seorang hamba sahman yang memang dia loman. Ganti bahasa Indonesia apa loman? Pastinya loman ya dermawan, murah hati lah gitu ya, murah hati. Jadi Allah itu benar-benar menyukai kepada hambanya yang memang murah hati. Ada sahman itu orang tua kita mengartikannya teh sumeh. Sumeh itu kalau dilihat teh menyenangkan, Pak, berkarismatik gitu, Pak ya. Ramah sumeh gitu ya. Artinya nggak ngedegin. Kan kadang orang baru ngelihat aja ketemu udah ngedegin banget gitu. Ya kali gitu. Padahal mungkin orang dia ada rasa musuh-musuhan. Kali gitu. Tapi nggak ada roman mukanya yang menyejukkan gitu bahasanya ya. Itulah Allah itu sebenarnya rahimah, sangat senang mengasihi kepada hambanya yang loman ya. Kemudian idaba sahman, jika jualan juga sahman, loman, nggak pelit gitu loh. Syukur-syukur udah timbang, oh sekilo cabai sekian, ya udah dibungkus, saya tambahin ini secomot. Nah kayak gitu. Itu kan seneng banget pelanggannya. Besok itu beli cabai lagi ke situ lagi, Pak. Saya kalau mendengar istri gini, Pak, nanti kalau beli beras yang di sono mana? Dari pasar ke kiri, yang ini wah samping ini. Emang bedanya apa? Kan di sono teh ngerus berasnya nggak terlalu. Kan kalau takaran Pak mundung ya. Dimundungin, tapi orang disiram begitu sama aja lepes lagi kan. Nah, kalau saya buktiin, oh ternyata ngerusnya nggak dihabisin di sono. Jadi masa ada sisanya mundukin gitu. Oh, itu kayak gitu doang kan sedikit, Pak. Itu menyenangkan ibu-ibu loh. Serius. Jadinya belanja di sana aja tuh. Itu ibu-ibu. Sama ketika dia beli cabai di sono aja. Beli barang di sono aja. Dia kayaknya teh murah.
udah ditimbang saya kira sudah ditambahin berapa biji gitu. Dan itu berpengaruh Pak. Dan berpengaruh pula antara hubungan hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Itulah sifat-sifat dagang yang disukai oleh Allah. Sebab dagang itu juga ibadah Pak. Semua apa yang kita lakukan ibadah. Maka itu sudah ada aturan dan hukumnya. Makan ya ibadah, tidur ya ibadah, beraknya juga ibadah. Serius. Maka benar ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insan illa Emang Allah menciptakan manusia dan jin emang hanya untuk suruh ibadah. Maka yang kita lakukan semuanya ibadah. Lah ibadah tentunya kata Nabi pakai ilmu. Kalau ibadah nggak pakai ilmu, maka bisa jadi tidak sesuai dengan hukum syariatnya. Gitu. Ya ujung-ujungnya kita wajib lah. Belajarnya yang wajib Pak. Pinternya alhamdulillah tidak diwajib. Kalau pinternya di dalam agama bisa diwajibkan, mungkin banyak orang yang hadir itu bodoh-bodoh dosa terus berarti. Untung yang diwajibkan berarti wajibnya belajar. Yang penting belajar. Masalah paham nggak paham, yang penting belajar. Maka ada orang yang mengatakan gini, untung yang diwajibkan belajarnya, karena belajar itu yang jadinya pinter. Kalau kita sering belajar, insya Allah jadi bisa, jadi tahu. Walaupun pinternya kayak apa, kalau nggak belajar emang bisa. Kalau nggak belajar, ya mungkin dari kalau ilmunya laduni apa ya, laduni kola wafi kayak. Ya, artinya nggak bisa mungkin atau nggak bisa ilmu itu datang sendiri tanpa kita bilang. Ida staro, ketika membeli juga kita suruh sahman. Ketika kita membeli juga kita suruh sumeh. Sumeh itu tadi artinya kok beli sumeh, iya. Jadi pembeli juga jangan ngeyel Pak. Jadi pembeli jangan banyak ngomong. Belum udah dia ada, udah Bu jangan mahal-mahal ya Bu, nanti ini ya Bu. Jangan rewel maksudnya. Yang belinya juga jangan rewel, yang dagangnya juga jangan pelit. Ini kata Nabi serius. Ya Pak. Wa idza tado, ketika nagih juga jangan galak-galak bahasanya. Karena orang dagang itu terkaitnya kayak gitu Pak, dan utang piutang. Kalau udah utang piutang pasti ada tagih menagih. Ini serius Pak, apalagi tentang masalah tagihan. Saya 4 tahun udah jadi kolektor Pak. 4 tahun, paham? Maka namanya kolektor pantas, ada yang marah-marah sampai mencicil, ada yang sabar, ada pasar pokoknya hasilnya sekian. Jangan misalnya nagih jauh ke Bogor Pak, kan pakai bensin, panas di jalan. Makanya kolektor itu luar dalam panas Pak. Senggolan dikit, itu hewan sekebun binatang keluar semua loh Pak ngomongnya itu. Apalagi kalau orang jiwanya preman, nggak ada rasa takutnya, udah ribut-ribut di tengah jalan Pak. Tuh. Kadang lebih sabar kolektor internal. Emang internal maksudnya kolektor memang karyawan dari PT itu. Yang kadang yang galak itu kolektor eksternal. Ya mungkin ada kolektor ya di sini. Ada banyak. Eksternal. Karena lebih garakan itu yang eksternal. Karena eksternal itu memang hanya ngandelin komisi. Jadi kalau nggak dapat tagihan kan nggak dapat komisi. Ya pantas dia galak. Malah kadang kalau terkenal kan hanya mata elang ya yang di pinggir jalan. Itu kan kalau luar biasa itu. Wah, begitu di HP muncul, itu motor kejar sampai kemana dikejar. Karena udah kebayang satu motor 1.500.000 nanti komisi kan gitu Pak. Ya Allah. Karena orang yang sabar, Pak. Misalnya nagih jauh ke Cilangsi ke Jongorono, walaupun gak dapat tagihan, namanya juga harus sabar. Namanya juga rezeki. Mau dikejar-kejar kayak apa nih? Mau dipaksa-paksa kayak apa? Kalau orangnya lagi gak punya duit, mau diperes-peres kayak apa juga gak bakalan bayar. Ada orang yang memang dilatihnya begitu, artinya sabar aja. Ya lumayan lah masih dapat gajian buat beli bensin, walaupun tagihnya nggak dapat bahasanya gitu ya. Artinya komisi tagihan nggak dapat. Dan ada yang memang
ada kejar target, pokoknya 1 bulan targetmu itu dapat 100 juta bulan ini. Kalau misalnya cuma dapat 70 juta, uang bensin, oli, uang makan kagak keluar, Pak. Kagak keluar. Makanya ada orang yang memang benar-benar kerjanya ngotot lah kayak gitu ya, supaya dapat tunjangan, dapat keluar semuanya. Itu juga ada, misalnya kalau ketagih sampai 100 juta, maka dia dapatnya 12% misalnya dari tagihan itu 100 juta. Tapi kalau cuma dapat 70 juta, cuma 70%, udah 70 apa ya, 7% dapat tagihan 70 juta lagi. Itu kan tambah kecil, Pak. Orang kalau nggak sadar kerjaan nagih pun itu tidak lepas dari unsur pertolongan Allah, rezeki dari Allah. Makanya baru dodok keluar sudah ribut, Pak. Udah saling berantem begitu. Itulah kalau terlalu kita mengejar cuan saja, tidak ingat dengan Allah. Makanya insya Allah kalau orang banyak zikir, Pak, dimanapun akan dikendalikan oleh Allah dengan kendali yang bagus, yang baik sesuai dengan ridho Allah. Maka pagi saya tadi kan ngaji di itu ya, di Musolah Al Barakah Blok E, ngaji Al-Barakah. Pas ketemu di situ ternyata ibadah yang paling bagus itu zikir kepada Allah. Ya, kalau tadi di hati saya gitu. Zikir artinya kan luas. Artinya luas itu ya banyak. Sholat juga zikir, Pak. Maka ulama membagi zikir itu ada tingkatan. Ada zikir asma, zikir sifat, zikir zat. Zikir asma itu adalah zikir asma-asma Allah, menyebut nama Allah, tetapi di hati kita masih ada perasaan meminta masalah dunia. Zikir sifat juga sifatnya ya, kita sifat-sifat Allah yang kita zikir. Misalnya subhanallah, Allah mempunyai sifat suci. Tetapi dengan mempersucikan Allah juga kita masih mengharapkan masalah dunia. Ya Allah, dengan tasbihku jadikanlah lantaran aku bisa dapat rezeki yang banyak. Nah, zikir yang paling tinggi yaitu tentang zat. Zikir zat Allah adalah maksudnya ya kita menyebut Allah, mengingat Allah dengan bahasa kita terus, bahasa dalam lisan kita basah dengan zikir Allah tanpa ada unsur permintaan dunia. Kita harus pasrah benar-benar apa dan seberapa dan kapan dikasih oleh, kapan, seberapa, di mana dan sebagainya itu ya. Karena kita yakin, Pak, orang nggak meminta itu saja dikasih sama Allah. Ya bagus lagi kalau memang kita minta dikasih dengan padahal Allah. Artinya memang kita jangan, malah ada hadiah kalau nggak mau minta kepada Allah malah sombong katanya. Nah itu itulah ilmu, Pak. Ya Allah. Ya kita jadi ingat ketika Ibrahim itu dapat tamunya itu penyembah berhala. 2 kali datang. Yang pertama datang disuguhin seperti tamu-tamu biasa, dimuliakan. Tapi begitu datang yang kedua enggak disuguhin, enggak dijamu lah bahasanya. Nah, kan Ibrahim itu kan Abu Dhaif, bapaknya tamu. Kalau sama tamu luar biasa, Pak. Itu sampai gempar di masyarakat langit, maksudnya penghuni langit, para malaikat. Itu Nabi Ibrahim tumben ada tamu nggak disuguhin apa-apa bahasanya. Barulah Allah menurunkan malaikat Jibril untuk menegur Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kenapa itu tamunya kok nggak suguh seperti tamu-tamu yang lain? Nah, gitu. Biasanya kan engkau menyuguhkan tamu dengan kemuliaan yang apa yang ada di situ yang kamu punya. Orang Allah aja memberikan rezeki kepada siapapun, dan rezekimu itu juga dari Allah, itu kata malaikat, teguran dari Allah. Ya. Itulah, walaupun dia beda agama, beda keyakinan, itu juga dapat rezeki dari Allah. Bahkan maling pun juga dapat. Orang yang menyembah berhala saja bukannya menyembah Allah, Allah kasih
rizki. Lah, Nabi Ibrahim dikasih rizki supaya berbagi dengan yang lain. Kemudian saking menyesalnya, itu tamu sudah pamit, sudah jauh, dikejar, dicari itu. Begitu ketemu, nangis Nabi Ibrahim. Menyesal karena tidak menjamu tamu. Sama, justru dia juga ikut nangis. Karena apa? Karena akhlak Ibrahim, tingkah laku Ibrahim, bahasanya akhlak Nabi Ibrahim luhur betul-betul. Saking senangnya dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya orang yang tadinya menyembah berhala mengikuti Nabi Ibrahim dengan meyakini menyembah Allah. Berarti ada dua keuntungan tuh. Saudara Nabi Muhammad. Kenapa sepeda? Ini nempel. Halo. Bisa ada yang mau tanya aja ya. Oh, ini hadisnya cuma satu pasti. 5 menit lagi, biar 30 menit. Kemudian gini, Pak. Yang hebat lagi ketika zaman Nabi Muhammad SAW, masalah tamu. Jadi ketika ada seorang sahabat, temannya banyak, maka sering berkunjunglah temannya ke rumahnya. Bentar-bentar ada teman suaminya, kata si perempuan itu, datang. Baru kayak nyediain kopi, udah beres, duduk sebentar, datang lagi tamu. Baru nyuguhin tamu lagi, datang lagi tamu. Itu istrinya ngeluh, Pak. Wah, Pak, capek gitu. Keluhan itu terdengar oleh Nabi. Kemudian Nabi datang itu jadi tamu. Nabi yang datang, ya disuguhin segala rupa udah bahasanya gitu ya. Pada dimuliakan benar-benar. Nah, yang hebatnya ketika Nabi mau pamit, itu suaminya suruh ngundang istrinya. Misalnya, ya Fulan, istrimu mana? Oh, masih sibuk di belakang. Ya Nabi, di dapur bahasanya ya. Saya mau pamit, tapi panggil dulu istrimu sini. Ya, liatin saya mau pamit. Kemudian keluar, melihat Nabi keluar dari rumahnya, ternyata di belakang Nabi yang keluar itu ada kalajengking, ular berbisa, kelabang, binatang-binatang yang berbisa yang dilihat sama si perempuan tadi. Itu luar biasa, mengikuti Nabi keluar. Lah kata ulama, kenapa terlihat binatang berbisa seperti itu? Menandakan bahwa ketika ada tamu datang itu membawa kebaikan, pulangnya membawa keburukan yang ada di rumahnya. Yang tadinya hal-hal yang negatif, mungkin energi-energi negatif, termasuk penyakit-penyakit yang ada di rumah, itu akan keluar mengikuti tamu. Karena tamu tadi sudah disuguh sama yang punya rumah. Disitulah istrinya baru, oh iya ya, ternyata setiap menjamu tamu ada hikmahnya di situ. Akhirnya udah nggak nyesel lagi tuh perempuannya. Itu cara Nabi luar biasa, dan memang itu menjadi mukjizat Nabi ya. Mungkin kalau Ustaz Kino yang bertamu di sana, keluarnya mah tetap nggak ada kelihatan binatang, Pak ya. Malah mungkin suruh bungkus kali, bungkusin bu sama pamit. Ya Allah. Ternyata ada hadisnya loh, Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Dailami. Jadi kata Syekh Dailami, idza dakhala dhaifu ala qaumin, ketika ada tamu masuk dari satu kaumnya, dari siapa saja, maka dakhala birizkihi, maka masuk pula rizkinya, Pak. Jadi ternyata orang tua dulu umumnya ketika tamu datang, rezeki juga datang. Kemudian wa idza kharaja ad-dhaifu, ketika keluar itu tamu, maka apa? Bimaghfiratin dunubahu, maka keluar pula dosa-dosa adab kita. Artinya ketika tamu keluar itu membawa dosa kita, karena kita sudah sodakoh dengan menyambut tamu, kasih kopi, kasih kesenangan dia. Kadang-kadang mau ngopi apa? Mau susu, kopi, teh dan sebagainya, menyambut tamu ya. Kadang-kadang takutnya dikasih kopi nggak seneng, senengnya teh. Maka apa yang menjadi kesukaan tamu?
kita kasih. Itulah memuliakan tamu luar biasa, Pak. Ternyata benar kata orang dulu, ketika ada tamu datang maka rezeki pun datang. Tamu itu bawa rezeki, pulang bawa dosa, artinya mengeluarkan energi-energi yang negatif atau hal-hal kata masuk kan namanya maghfiratin dzunub, artinya diampunin dosa kita gitu. Ketika tamu keluar itu ternyata kita dapat ampunan dari kesalahan kita karena sudah sedekah kepada tamu. Ya sebenarnya ini masih panjang lah ya, tapi besok lagi aja biar nggak kehabisan ceritanya. Ih, bener. Masih banyak dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kumpulan kita ini termasuk kumpulannya para malaikat. Amin. Dan ketika kita berdoa, semoga doa kita juga diaminkan oleh malaikat. Amin. Jangan ragu, jangan bimbang. Karena setiap kita mendoakan kepada teman kita sendiri, ada malaikat di ubun-ubun kita yang mengaminkan. Kalau di sini ada 100 orang, setiap kepalanya ada malaikat, berarti ditambah 200 sama malaikatnya. Orangnya 100 ditambah 100 yang mengaminkan malaikat loh. Kata Nabi, lakabi misrik. Kata malaikat, kamu juga mendapatkan bagian doa yang kamu doakan kepada temanmu. Kata malaikat, lakabi misrik. Laka bagimu, misrik itu sepadan. Maksudnya, apa yang kau ucapkan doa kepada temanmu, baik, maka engkau dapat kebaikannya dulu. Tapi kebalikannya, kalau kau mendoakan jelek kepada temanmu, maka kejelekan yang kamu doakan kepada temanmu, kamu yang dapat kejelekan itu dulu. Tuh Pak, makanya mudah-mudahan ini menjadikan lantaran silaturahmi kita akan semakin rukun warga ya, rukun di lingkungan. Semoga Allah mengkabulkan, mengijabahkan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Ya tentunya keinginan kita bersama ya pada rukun, silaturahmi rukun, rezekinya pada banyak. Saya doakan biar duitnya pada banyak lah ya. Nanti biar duitnya banyak bisa sedekah kepada yang lain. Dari saya, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.